Saya ketika melakukan pewiwilan itu saya sekalian menggunakan insting kira-kira pemirsa, atau ilmu kiro-kiro. Nah, kira-kira yang dimaksud itu kira-kira yang bagaimana? Nah, ini saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Sahabat tani dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi cara. Ini versi saya pemirsa, atau cara yang biasa saya lakukan. Jadi nanti kalau ada perbedaan ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada kecocokan ya monggo silahkan sampai praktekkan. Kalau tidak apa-apa, karena ini saya sifatnya tidak menggurui, hanya berbagi cara saja. Nah, cara yang ingin saya bagikan adalah bagaimana supaya B0 ini, BO, bahan yang kita simpan ini dan bahan-bahan lanjutan ini itu pertumbuhannya lebih maksimal dan lebih bagus, atau lebih subur lah. Kalau bahasa saya itu B lanjutan dan B0 itu biar bisa cepat besar atau tumbuhnya maksimal. Itu ada beberapa trik yang biasa saya lakukan. Yang pertama ya, kalau memang ada pupuk ya kita pupuk. Kalau misalnya belum waktunya pupuk, itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan sembari nunggu waktunya pemupukan pemirsa. Misalnya di bulan sekarang ini, di bulan 3 itu kan biasanya kalau petani itu ya, kalau ngeranting kayaknya sudah nggak mungkin. Kalau ngeranting yang ada paling sortasi dan miwil itu. Nah, ketika saya melakukan pewiwilan pemirsa itu selain memang tunas yang tidak saya pelihara kan saya buang semua, ya kita harus telaten-telaten membuang tunas air yang seperti ini. Harus rajin-rajin kita buang. Ini saya jongkok dulu sebentar. Nah, ini di bawah ini kan sering numbuh tunas-tunas air yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini ketika memang kita sudah nggak ada keinginan untuk nyambung kopi lancur, ya sudah kita buang saja semua. Tapi kalau masih ada keinginan, misalnya mau nambah satu lagi setekan biar ada kolaborasinya, ini kita pelihara sedikit agak besar, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak ada keinginan untuk menyambung kopi yang lain, baik lancur maupun yang ranting, ya tunas-tunas air yang seperti ini lebih baik kita bersihkan. Selain dari yang sudah saya sampaikan tadi, ada trik-trik lain yang biasa saya lakukan pemirsa. Saya ketika melakukan pewiwilan itu saya sekalian menggunakan insting kira-kira pemirsa, atau ilmu kiro-kiro. Nah, kira-kira yang dimaksud itu kira-kira yang bagaimana? Nah, ini saya jelaskan. Ranting-ranting yang seperti ini itu kan kita bisa dari sekarang sudah bisa ngira-ngira, atau kalau bahasa saya itu ya wis kena dikira-kira ini mau dilanjutkan atau tidak. Tuh, pertanyaannya adalah ini mau dilanjutkan atau tidak ranting yang sudah B banyak ini pemirsa. Ini kalau dihitung ya sudah B banyak ini. Kalau ini memang sudah tidak mau dilanjutkan, biasanya yang saya lakukan itu begini pemirsa. Nah, ini saya potong. Mau disisakan 2 monggo, atau mau disisakan 2 ranting yang nggak popo. Yang penting intinya ini biar nggak nambah modot ke depan. Nah, kalau makanan itu sudah terhenti dari sini, maka akan kembali ke sini pemirsa. Akan kembali ke sini dan fokus ke ranting yang ini dan fokus kepada pembesaran buah ini. Jadi di sini sudah tidak ada kehidupan lagi, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan sudah bisa kita kira-kira kalau di tahun depan kayaknya sudah nggak mungkin kita lanjutkan, ya lebih baik kita potong saja sekalian pemirsa.
Nah biasanya yang seperti ini nih saya potongi. Nah terus ini kan kayaknya nggak mungkin kalau kita lanjutkan, ya ini saya potong. Motongnya mau disisakan 2 atau disisakan 1 nggak apa-apa, yang penting jangan motongnya jangan di sini pemirsa, jangan dihabiskan di sini. Nanti kalau dihabiskan di sini kasihan ranting yang ini nggak bisa ikut masak. Terus kita cari lagi pemirsa selanjutnya, pokoknya dikira-kira saja yang ranting yang sudah tidak mau kita lanjutkan itu ujungnya kita potong saja. Nah misalnya yang seperti ini, nah ini kayaknya sudah nggak akan lanjut, ya ini saya buang saja. Nah, ketutupan pemirsa, ini saya buang saja begini. Terus yang dari bawah ini kan sudah kelewat ngeloler ini sebenarnya kalau dihitung dari bonggolnya sono pemirsa, kalau dihitung dari bonggolnya sono ini B1 pemirsa, B1 panjangnya seperti ini. Nah ini ya kita potong saja di sini. Nah biar tidak ada lagi kehidupan ke sini, dan makanan itu fokus pembesaran pada buah ini. Terus pemirsa lakukan seperti itu, maka insya Allah BO yang kita simpan dan B lanjutan yang kita simpan ini insya Allah hidupnya akan lebih subur, daripada kalau tidak kita lakukan yang seperti itu. Tapi kalau umpamanya sampean nggak percaya ya nggak apa-apa. Misalnya alah nggon aku tak pakani warek masa ora gedya, ya monggo nggak apa-apa gitu. Ini karena yang saya bagikan itu cara-cara di mana petani itu yang realnya petani pemirsa, yang realnya asli seorang petani itu ya seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Di pekerjaan petani itu ya memang seperti ini. Karena jujur pemirsa, saya jarang konten di kebun orang, itu saya jarang. Mau jelek mau bagus itu yang saya konten ya kebun saya sendiri, baik kebun pribadi maupun kebun garapan. Kalaupun saya ngonten di kebun orang itu ya pernah, tapi saya jarang lah terus terang gitu. Jadi mau bagus mau jelek itu yang saya konten itu kebun saya sendiri, dan cara-cara yang saya bagikan itu ya memang real cara yang saya gunakan. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin itu saja video berbagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan konten yang sederhana ini bisa membawa manfaat atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran cara mengenai bagaimana cara kita bertani kopi. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.